Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال تعالى أيضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Seluruh kepala sekolah Bait Qur'ani semua unit dari Aceh sampai Papua, semua dewan guru dan juga seluruh wali-wali santri Bait Qur'ani semua unit ya, dari Bait Qur'ani Aceh, Banda Aceh, ya, kemudian Bait Qur'ani ada di Bukit Tinggi, juga ada di Bengkulu, ada Bait Qur'ani di Papua, di Jayapura ya, Bait Qur'ani di Banjarmasin, juga ada di NTT, di Cibinong, dari semua unit, dari TK atau dari Raudatul Atfal, MI Kutab, Sanawiyah, dan Aliyah di Pondok Pesantren, semuanya semoga selalu diberi Allah kekuatan ya. Termasuk di Jabodetabek, di Jabodetabek ada banyak Cici semua tuh, Ciputat, Cinangka, Ciracas, Bait Qur'ani BSD, ada Ar-Rahman, ada Baitul Hikmah, ada Al-Ikhlas, ya itu ada RA, ada kutabnya juga di semuanya. Saya doakan semoga semuanya keluarga besar dari yayasan, dari kepala sekolah, guru, dari wali murid dan anak-anak kita semua, semoga Allah beri kesehatan selalu, kekuatan, sehingga dengan sehat dan kuat semakin semangat belajar, semakin semangat ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkannya, membesarkannya, dan menjalankan syariatnya di alam kehidupan dunia ini. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan agenda Mawa, dan semoga Mawa ini penuh berkah dan hikmah, berpahala sebagai ibadah kepada Allah SWT. Untuk yang Jabodetabek, kami sangat ingin adanya Mawa di pondok pesantren, sekalian melihat bangunan pondok yang baru selesai, 3 lantai dan 1 basement ya. Ya seperti 4 lantai lah. Alhamdulillah sudah 95% kelar. Ya, kalau nanti ada waktu yang dari daerah, silakan bisa mampir ke pusat, yang dari Aceh, dari Papua, Bukit Tinggi, semua. Dan insya Allah kalau nanti setelah tidak ada corona, kita akan banyak agenda yang menjadi ajang silaturahim, terutama yang Jabodetabek mungkin. Ya memang selayaknya Mawa kita ini diadakan di pondok, tetapi karena memang isu corona ini masih kencang, apalagi katanya masih ada ancaman Omikron yang terbaru, ya sebenarnya bukan karena itu semua, kita tidak mau gegabah aja ya. Karena kalaupun memang corona itu sudah selesai dan tidak ada lagi, kita masih ada masalah. Kalau kita adakan Mawa dengan jumlah yang sangat masif, lalu tidak jaga jarak, kemudian ada yang nyuting, lalu disebarkan, akhirnya kita kena juga. Kalau kena ya saya yang kena, ada Satgas gitu ya, Satuan Tugas Corona itu. Jadi kalaupun corona sudah nggak ada, tapi ada pelanggaran, saya bisa dipanggil, ya, dipanggil oleh yang berwenang, berwajib. Makanya kita maksimalkan Mawa kita yang via online ini. Nanti kalau sudah kembali normal, kita rencanakan selama Desember dan Januari, pelajaran pun kita kembalikan ke online sementara. Katanya sih untuk melewati masa sangat tidak pasti di bulan Desember dan awal Januari. Dan semoga nanti betul-betul sudah
stabil semuanya, sehingga perjalanan pendidikan kita bisa kembali tatap muka. Karena memang belajar itu mesti tatap muka, itu lebih barokah. Sanad ilmunya nyambung ya, tatap muka. Cuma pengajian kita sudah mulai, Ibu sekalian, pengajian di pondok ya sudah mulai. Ada online-nya, ada tatap muka. Yang tatap mukanya sudah alhamdulillah berjalan berapa kali dan penuh. Justru yang penuh yang mengisi ikut kajian justru warga terdekat ya. Wali murid belum banyak ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir semua kalau sudah ada kelapangan waktu dan memang situasi sudah menentukan. Nah, untuk aktivitas yang lain kita sudah berjalan, pendidikan offline sudah berjalan di MI, dan mudah-mudahan tidak ada kendala, dan juga di daerah juga saya mendapat laporan bahwa alhamdulillah di daerah-daerah semakin meningkatkan kemajuan yang pesat, termasuk di Banjarmasin ya. Banjarmasin langsung mendapat lahan dan juga bangunan yang luar biasa, mudah-mudahan jadi megah, diikuti dengan kualitas Al-Quran di sana. Begitupun di Bengkulu yang saya dapatkan informasinya sangat cepat sekali perkembangannya, sampai-sampai kunjungan pejabat pernah ya, wali kota dengan resmi segala wali kota dan aparatnya datang untuk berkunjung, memberi sambutan antusias di Bait Qurani Bengkulu. Nah, ini semua perkembangan yang sangat menggembirakan. Begitu juga di pusat, di pondok terutama yang saya sendiri setiap hari mengampu anak-anak dari subuh sampai malam. Alhamdulillah semakin memperlihatkan kemajuan-kemajuan secara kualitas, dan sekarang kita bekali mereka dengan keilmuan yang menjadi ciri khas Bait Qurani, kemampuan bahasa Arab, terutama untuk memahami kitab-kitab berbahasa Arab, kitab turos semakin meningkat, ditandai dengan hasil tes yang berkala menunjukkan tren kenaikan yang luar biasa. Jadi kita ujikan mereka dengan soal-soal yang dipakai untuk masuk ke Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah mayoritas santri bisa menyelesaikan soal tersebut, bahkan ada yang nilainya 100, ada beberapa anak ya. Ya 90% 100. Ya 90% 100 nilainya itu. Jadi kalau mereka ini nanti ikut tes, kemungkinan akan lulus ke Mesir itu lebih banyak. Kalau selusin barangkali ya itu satu sisi ke kabar baik ya. Cuma kendala kita memang ada sebagian mayoritas yang akan lulus ini tergolong duafa juga. Jadi beasiswa di luar negeri itu jangan dianggap semuanya free ya. Yang free itu kan SPP-nya. Sementara persiapannya untuk paspor semualah ya, termasuk ongkos tiket dan sampai living cost di situ, itu satu santri bisa sampai 25 juta. Nah, bayangkan kalau 12 santri kita butuh berapa banyak? Bisa ratusan juta. Ya, kalau 10 aja udah 1/4 miliar ya. Nah, itu jadi masalah kita juga. Maka saran kami pada orang tua yang anaknya di pondok, yang mungkin masih kelas 7 atau kelas 10, ada rencana mau keluar, dari sekarang mulailah bikin agenda tabungan khusus untuk anaknya ya. Jadi kalau misalnya nanti anak kita termasuk yang lulus tes ke Timur Tengah, ya kita ada sedikit lah untuk mereka sampai ke sana. Tapi kalau di sana udah aman insya Allah. Bahkan anak kita bisa mandiri di sana itu, yang mungkin menguasai metode-metode tahfiz, mereka bisa ngajar di sana, yang jago bacaan Qur'annya sudah jadi imam, ya sudah bergaji juga di sana. Jadi ke depan kita tidak terlalu sulit, awal-awalnya saja. Nah, kemudian pada seluruh keluarga besar Bait Qur'ani yang ada di Jabar, di seluruh Nusantara yang mungkin masih MI atau masih MTS, kami membuka pendaftaran santri baru untuk pesantren. Insya Allah kami langsung yang akan memegang santri 24 jam, insya Allah dalam pengawasan pendidikan kita. Dan sekarang sudah mulai berdatangan orang-orang mendaftarkan diri. Saya tidak tahu ya, ini baru buka kita ini. Tesnya nanti bulan apa? Tesnya bulan Maret ya? Ya, sekarang udah buka pendaftaran, tesnya bulan Maret, dan sudah belasan orang yang daftar. Nah, sementara kuota kita terbatas karena sarana kita juga terbatas. Jadi kami mengutamakan alumni lebih dahulu.
Ya, kalau ada alumni dari Aceh, dari Bengkulu, Papua yang ingin mondok, ya silakan ke Bait Quran Pusat. Mungkin penerimaan kita tidak akan banyak karena sarana kita hanya cukup menampung barangkali 40 santri ya. Sekarang sudah belasan santri yang sudah daftar dari berbagai tempat. Nah, kami prioritaskan yang alumni-alumni ya silakan. Nanti bulan ini sudah dibuka, Januari nanti resminya dibuka, sekarang sudah bisa ambil formulir, kemudian nanti tesnya bulan Maret. Kita rencananya ada 2 gelombang, tapi kalau satu gelombang sudah kuota terpenuhi ya tutup cukup satu gelombang ya. Nah, insya Allah kelebihannya banyak selain mata pelajaran pesantren yang ada pada umumnya, kita juga ada tahfiz. Ya, anak-anak ini diharapkan selesainya hafal 30 juz semua. Setelah itu mereka juga menghafal hadis. Ya, menghafal hadis diharapkan selesainya 400 hadis minimal. Jadi 30 juz dan 400 hadis. Dan juga insya Allah mempelajari banyak kitab-kitab yang tidak hanya dipelajari, tapi juga dihafalkan. Jadi mereka nanti menghafal kitab-kitab misalnya Tuhfatul Atfal, Al-Jazari, kemudian Matan Ibnu Malik, Nazom Ibnu Malik, Matan Alfiyah. Kemudian juga ada spesialisasi. Alhamdulillah anak-anak kita ini kita ajarkan ilmu faraid yang sudah mereka kuasai secara detail. Saya ngajarin mereka sesuai dengan jadwal pengajian. Pengajian saya sekarang temanya faraid, serial kajian faraid, dan alhamdulillah jemaah yang datang antusias. Jadi saya berharap juga kepada seluruh guru-guru dan staf serta kepala sekolah dan juga kepada wali-wali santri dari seluruh Indonesia bisa ikuti kajian tiap hari Selasa jam 7:30 sampai jam 9:30. Ada link Zoom-nya. Nanti minta tolong ya kepada Bu Nunung, Bu Anis, ya tolong nanti dibagi link Zoom-nya untuk kajian ilmu faraid di hari Selasa. Kita sudah 3 kali pertemuan ini untuk faraid. Ya, dengan jemaah yang sudah sangat penuh. Alhamdulillah kita bisa pakai lantai 2-nya. Karena memang masih corona dikasih jarak jemaahnya. Tadinya kalau kurang jemaahnya santri akan diikutkan. Ternyata kemungkinan santri ikut itu kecil karena penuh dengan jemaah. Jadi nanti santri saya ajarin tersendiri ilmu faraid sampai tuntas. Dan ini jadi syarat santri kita lulus ya dari Aliyah itu wajib sudah mahir dalam ilmu faraid. Ya, ini ilmu langka yang tidak dikuasai yang lainnya. Dan inilah kelebihan pondok kita selain hafiz 30 juz, hafiz hadis dan juga menguasai ilmu-ilmu kitab-kitab kuning dan juga ilmu faraid. Karena di pondok lain kalau namanya sekolah pondok tahfiz itu ya hanya hafal Quran, mungkin tambah mampu membaca kitab kuning, tapi jarang yang lengkap dan utuh ya, seperti yang ada di Bait Quran. Insya Allah kita lengkap dan utuh sekalian dengan prakteknya. Untuk yang laki-laki kita biasakan mereka mengimami sholat. Dan biasanya kalau tidak corona, anak-anak kita ini sudah jadi imam-imam menyebar ke sekitar masjid-masjid di sekitar pondok. Ada musola, ada masjid ya, sekitar 14 atau 15 masjid musola itu bisa menyebar mereka. Kalau sebelum corona, Ramadan itu anak-anak kita semua tuh ke sana itu di musola terdekat, bahkan jauh sampai Ciputra World ya, ibu-ibu tahu di Gatot Subroto ada Ciputra World itu. Itu tarawihnya anak kita imamnya yang sekarang sedang di Mesir. Ya Ibad itu. Ya, kemudian di BSD juga banyak anak-anak kita yang jadi imam sampai ke Bintaro. Tapi sekarang corona ya sudah 2 tahun ini tidak. Tapi sebelumnya anak kita itu sampai ke Cinangka, sampai ke Depok anak kita jadi imam. Ya, cuman belum masuk ke Islamic Center aja tuh. Nanti Ustazah Khairiyah mungkin bisa bisa ke Islamic nanti anak kita yang terbaik. Dan alhamdulillah Bu Ustazah, anak kita yang di Mesir itu mendapatkan karirnya di situ. Jadi Ibad sudah sanadnya sudah banyak ya, sanad kiratas bukan hanya sab'ah ya, asyarah. Sudah bersanad kitab asyarah, kemudian banyak sanad-sanad yang lain dari syekh-syekh di sana. Dan sudah menjadi imam tetap di salah satu masjid di Mesir. Kalau ada yang nge-share, ya termasuk ngajar-ngajar juga di sana, ngajar tahfiz dan
mahasiswa lain yang akan ambil sanad kepada santri kita setorannya. Nanti kalau saya ambil sanad dengan ibad berarti saya yang ambil sanad dengan ibad. Jadi jalur sanadnya ayah ke anak untuk qiraatus sab'ah kali ya, qiraat sab'atu asyarah. Jadi itu. Kemudian yang luar biasa malihah ya ibu-ibu dan para wali murid yang lain, contoh kita malihah itu memang dari nolnya itu kami yang ngajarnya, dari baca Qur'annya, dari TK-nya ya itu sampai selesai sanawiyah lalu ke Mesir untuk ambil aliyah. Tapi di sana disebut sanawi, aliyah di sana itu sanawi ya, aliyah di kita, sanawi di sana. Baru dapat belajar setahun ibu-ibu, ya kemudian dapat ikut tes, langsung dapat lulus dan lulus sekarang jadi mahasiswi S1 Azhar yang semestinya dia 4 tahun lagi itu, tapi lompat karena diuji dan tes kemampuannya luar biasa dan sekarang Malihah sudah ambil studi S1. Jadi dia percepatan 4 tahun. Jadi hemat umur 4 tahun, Bu, bayangkan. Mestinya baru kelas 1 aliyah sudah S1, terus studi S1. Karena di Mesir tidak lihat umur, tapi lihat kemampuan. Ya, kalau kemampuannya bagus, cepat selesainya. Nah, ini anak-anak kita. Dan sekarang yang adik-adiknya semakin termotivasi ya. Anak-anak kelas 12, anak kelas 11 sekarang, yang menggembirakan tes TOEFL semakin menanjak ya nilainya. Kemudian tes soal-soal variasi soal yang diujikan untuk tes masuk ke Mesir itu mereka sudah lumat. Ya rata-rata 90-100 nilainya. Dulu kita lulus itu dengan nilai 70-60. Ya, ada Esa siapa itu di bawah itu. Tapi sekarang belum tes ya, tapi dengan bobot soal yang sama, kita sudah teskan berkali-kali, anak kita itu hampir 90% ya. Menyelesaikan semua soal itu dan bisa jawabnya. Nilainya 100, 90% santri. Nah, ini sebuah progres yang bagus dan kami memberi kesempatan kepada wali-wali santri untuk alumni, silakan bergabung ke pondok pesantren. Nah, cuman memang kita masih banyak kendala dari sisi sarana yang belum banyak. Yang kedua, dari sisi ya selain sarana ya tentu pendanaan yang semakin besar setiap bulan karena kita ada gedung baru, tentu saja gedung baru untuk perawatan, untuk apa itu ternyata tidak sedikit membutuhkan biaya. Dan juga sarana yang sangat kurang, masih butuh sarana baru dan gedung baru. Ada program kita ingin memperbesar atau merenovasi asrama putra menjadi 3 lantai ya, dengan anggaran sekitar 1,6 M ya. Nah, itu belum ada dan kita sudah rencanakan. IMB-nya sudah jadi. Nah, kita sudah membuat rancangan proposal untuk kita, rencananya nanti Ramadan ini ya kita akan mulai pembangunan asrama 3 lantai. Cuman masih saya pikirkan juga untuk penambahan lahan yang ada. Karena di sekitar pondok semuanya dijual, Bu. Ada yang bakso atom itu 1,1300 meter. Ada yang 3.000 meter, ada yang 1.010 meter, ada yang 800 sekian meter. Semua jual, cuman nggak ada yang masuk dengan kita. Bukan harganya yang kemahalan, kita yang belum punya uang. Itulah ya kendala kita. Tapi insya Allah selama ini semuanya bisa kita atasi. Dan satu lagi terakhir saya sampaikan bahwa kita di pondok sudah ada kemandirian untuk ekonomi. Kita sudah mulai rintis Bait Qur'ani Mart atau Beki Mart. Kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu, ya wali murid, guru-guru, ya berlanggananlah ke Beki Mart. Dan alhamdulillah setelah banyak pelanggan kita testimoni dan mereka merasakan kualitas beras yang kita jual, ya dan lain-lain itu sangat baik. Dan sekarang malah tiap hari kita beras itu habis terus dibeli orang. Termasuk ada minyak goreng, segala macam itu kita lengkap. Jadi ibu yang Jabodetabek kita antar alamat kalau ada yang mau. Nah, di situ 50% keuntungan dari bisnis Bait Qur'an Imat untuk pondok pesantren, untuk operasional pondok pesantren, kelancaran program belajar mengajar para santri kita. Nah, silakan berlangganan. Untuk motivasinya, tiap bulan kita kasih bonus voucher bagi yang belanja terbanyak untuk guru-guru ya. Nah, baru untuk guru-guru saja, guru-guru dan staf admin. Dan untuk
bulan ini yang terbanyak saya umumkan aja langsung ya. Nanti silakan kita komunikasi untuk mengambil vouchernya. Tapi voucher tidak diuangkan, hanya dalam bentuk barang senilai 500.000 bagi yang tiap bulannya belanja terbanyak. Untuk bulan ini yang terbanyak, untuk bulan November yang terbanyak belanja itu Ibu Un. Bu Un, ya tahu Bu Un ya, dari Beki Al-Ikhlas. Nah, Bu Un. Banyak ornamen-ornamen Kristen. Bu Uun dari Bait Qurani Al-Ikhlas. Ayo, nanti diambil ya Bu vouchernya ya. Silakan dengan nominal belanjanya. Oh, enggak saya sebut ya, pokoknya terbanyak gitu aja. Ada lagi yang banyak juga, tapi masih kalah banyak dengan Bu Uun. Nanti Bu Uun dapat voucher 500.000, tapi tidak diuangkan, harus diganti dengan barang. Nanti bisa komunikasi. Nah, untuk pengajian Selasa, kita juga bagi voucher, Bu. Banyak sudah jemaah, terutama dari warga sekitar, kita kasih juga voucher. Jadi ada ibu-ibu majelis taklim, kemudian istri-istri Pak RT, semua itu kita kasih voucher dan juga jemaah yang datang. Nah, voucher itu tidak terlalu banyak, tetapi karena jumlahnya banyak, sudah 30, jadi besar juga. Dengan nominal satu voucher bisa 20.000. Jadi kalau 30, 600.000 kita setiap hari Selasa, kita butuh untuk ngasih voucher jemaah. Itu motivasi, dan banyak yang termotivasi. Nah, siapa yang mau berminat, ya boleh menjadi donatur voucher. Misalnya satu voucher 20.000, ada yang mau 3 voucher 60.000 tiap hari Selasa. Silakan, ini amal jariah untuk mencerdaskan masyarakat sekitarnya. Dan saya mengajak kita semua, termasuk wali-wali murid dari manapun, Sabang sampai Merauke, ya ikuti ya pengajian, ada linknya, ada link Zoom-nya, bisa ikuti. Karena saya juga barusan ngasih pengajian di tempat lain, ternyata ilmu faraid ini sangat dibutuhkan umat, terutama mereka yang sedang kebingungan bagaimana menghitung pembagian waris keluarganya. Di mana waktu bulan Juli banyak sekali yang kena corona, bahkan berdampak banyak meninggal dunia. Ya ada yang bapaknya meninggal, ada yang ibunya meninggal, ada yang bapak ibunya meninggal. Nah sekarang anak-anaknya yang hidup ini sekarang sedang penyelesaian waris banyak. Dan saya termasuk yang seringkali dimintakan untuk menjadi konsultan. Baik datang langsung mereka ke sini, atau saya yang ke sana, atau mereka menghubungi via telepon. Nah ini ternyata banyak yang butuh. Jadi kalau di antara kita nanti mempunyai keahlian ini, sampai kapanpun pasti banyak yang butuh. Dan saya pernah diminta jadi saksi ahli dalam sidang sidang sengketa waris ya Bu, di pengadilan agama itu. Ternyata luar biasa ya honornya. Sekali jadi saksi ahli itu 10 dapatnya. Luar biasa. Dan ini ilmu yang langka, tidak banyak yang bisa. Nah, jadi anak-anak kita nanti yang mondok dapat bonus keahlian faraid. Dan saya sudah program juga dengan Ibu Ustazah Dr. Nur Hikmah. Kita akan adakan juga kelas untuk penyelenggaraan jenazah. Ya, penyelenggaraan jenazah ini langsung oleh Ustaz Rusmono nanti dari Pondok Indah itu. Dan anak-anak kita nanti ahli juga dalam pemulasaran jenazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Nanti kita berharap sekali, apakah kita tidak ingin nanti kalau kita meninggal dunia yang mandiin, nyolatin, nguburin, ngapain anak kita sendiri, bukan orang lain. Kan luar biasa, Bu. Itulah keindahan kematian seorang tua ketika yang mandiin dia, yang ngapain dia, yang imam sholat untuk dia, dan nguburin anak-anaknya sendiri, bukan orang lain. Ini insya Allah barokah dunia akhirat ya. Apalagi kita yang dulunya memandikan anak kita, kita meninggal, kita dimandikan anak kita, bukan orang lain. Nah ini juga kita akan adakan keahlian pemulasaran jenazah dan faraid. Dan masih banyak keahlian lain yang kita ajarkan oleh santri-santri di pondok pesantren. Mari berlomba-lomba Bapak Ibu daftarkan anaknya ya masuk pondok. Insya Allah sekarang masih banyak jatah. Ya, kita mungkin targetnya 40, sekarang baru belasan. Tapi nanti kita nggak tahu sampai Maret ya. Ya kalau memang sudah penuh kita tutup. Langsung kita adakan tes, beberapa mungkin tidak lulus kalau terlalu banyak yang daftar. Nah, cuman kalau nanti dapat lahan, kita bisa bikin tadi 3 lantai gedung baru, insya Allah penerimaan santri akan lebih banyak lagi. Mohon doanya saja. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Yang mampu bantu, bantulah. Dengan dananya, yang tidak mampu dengan dana, dengan doa. Yang tidak mampu dengan dana bisa bantu dengan belanja. Ya, belanja ibu itu
ya bermuamalah sekalian berdampak terhadap kebaikan sehingga ada nilai sedekah. Jadi belanja barokah berpahala insyaallah. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan mawa, semoga lancar semua. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya diberi Allah keberkahan dalam perlindungannya, anak-anaknya semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah, barokah, hafiz-hafizah jadi ulama besar semua, dan semoga nanti kita bisa berjumpa reuni dengan Rasulullah di sorga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.